Untuk non-muslim, emang mayoritas Islam mana yang telah memaksakan kehendaknya untuk negeri yang mayoritas di luar Islam? Contoh di Bali, di Sumatera Utara, di Manado, harus pakai pakaian seperti wanita muslim. Siapa? Shalom damai sejahtera bagi kita semua, diberkati melimpah-limpah, terlebih bagi pengikut Kristus serta para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang diberikan jalan untuk mengabarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan, kasih Injil Kristus selalu menyertai kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas, terpacu untuk mengulas video yang di awal tadi tentang seorang muslimah yang membagikan hal-hal positif. Dalam videonya tadi dia sepertinya keberatan dengan konten atau video pendek dari seorang abu janda yang mengulas atau yang mempersoalkan tentang cara berpakaian. Jadi dia membandingkan karena ada kasus mengenai pemerkosaan seorang ustaz kepada beberapa santrinya. Apa yang dikatakan muslimah tersebut adalah hal yang positif sebenarnya menurut saya. Cuma ada titik-titik yang membuat hati saya sebagai seorang evangelis atau seorang pemberita Injil untuk mengutarakan untuk membahas di 1 Timotius 2 ayat 9, karena muslimah tersebut menyinggung soal berpakaian dan daerah Sumatera Utara juga Manado. Mari saya bacakan kitab 1 Timotius 2 ayat 9. Oke, saya bacakan 1 Timotius 2 ayat 9 berkata demikian. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Kita lihat ada kata dandan dalam firman Tuhan tadi, dalam surat Paulus kepada Timotius tadi. Ada kata dandan. Dandan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikaitkan juga dengan cara berpakaian. Berarti di sini ditulis dandan dengan pantas. Berarti ajaran sebenarnya dari kekristenan, dari orang pengikut Kristus adalah sebenarnya harus berdandan dengan pantas. Ditulis juga di sini rambut yang dikepang-kepang. Rambut yang dikepang-kepang ini bagi saya menyangkut penampilan. Jangan memakai perhiasan atau baju-baju yang menyolok, baju-baju yang tidak melambangkan kasih Kristus, yang tidak melambangkan teladan bagi orang lain melihat kita. Di sini sudah ditulis jelas dan sangat jelas. Perhiasan, baju yang ataupun pakaian yang tidak bagus atau membuat orang lain merasa aneh melihat kita, itu pun sudah tidak bagian dari ajaran firman Tuhan atau firman Kristus. Jadi apa yang video pertama tadi kita saksikan tadi, bagaimana seorang muslimah tadi menyadarkan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang bersandar di kehendak Kristus, menyadarkan kita supaya kita lebih lagi melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan buat kita, yaitu berpakaian dengan pantas, berdandan dengan sopan, ataupun penampilan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Berarti adalah oknum yang melanggar, bukan ajaran. Sama juga yang disinggung oleh muslimah tadi, bahwa di daerah
Manado terkhusus, yaitu tempat saya, bukan kita juga membiarkan para wanita melakukan atau memakai pakaian yang tidak pantas. Jadi kalau mungkin tidak bergaul di muslimah tadi tidak bergaul di daerahnya saya, mungkin tidak bisa berasumsi seperti itu. Kalau di daerahnya saya, para orang tua mereka memberikan teladan kepada anak-anak muda untuk memakai pakaian yang sopan dan rapi. Tinggal bagaimana anak-anak muda itu yang tidak mau menerima nasihat-nasihat itu. Saya lihat langsung di daerah saya, ataupun konten film pendek ini bisa membuat kita berubah dalam kita melakukan ibadah untuk memakai pakaian yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, untuk kita lebih lagi dengan apa yang dikatakan muslimah tadi di video awal tadi, membuat kita terpacu untuk menjadi teladan dan berkat bagi orang banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.